Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Renja Benar di sini. Sekarang kita sudah sampai di bab 11 yaitu remote access server. Di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, Debian dan Ubuntu server menurut default SSH, allow user pada SSH, konsep privat dan public key, konfigurasi SSH dengan privat dan public key Debian, konsep public case, konfigurasi public key minimal, privat dan public key pada Windows, remote dari Windows ke Debian Ubuntu server, disable password authentication, general privat dan public key pada router Debian, dan yang terakhir yaitu SSH again SSHN. Kita ke materi yang pertama. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote dari hostOS atau laptop kita ke router Debian. Nah, kita itu menggunakan aplikasi yang bernama Putih, tapi hostOS-nya itu belum bisa terhubung pada Ubuntu maupun Debian server. Pada sebelumnya kita sudah bisa merouting Debiannya, jadi Ubuntu client bisa terhubung ke Debian dan juga Ubuntu server. Materi kali ini saya akan meremote Ubuntu server dan juga Debian server itu dari Ubuntu client. Lalu jadi saya akan coba ping Debian servernya. Di sini kita ping 10.10.10.2. Enter. Di sini hasilnya TTL. Lalu kita coba ping Ubuntu servernya, itu ping 10.10.10.3. Enter. Di sini hasilnya juga TTL. Ini saya akan coba meremote dari Ubuntu untuk client ke Debian servernya menggunakan perintah SSH, lalu masukkan usernya yang di router Debian. Karena saya menggunakan user router Debian, saya menuliskan router Debian, lalu tanda add, lalu IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kita enter. Di sini kita masukkan password yang ada di router Debian, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam router Debian. Ini terlihat usernya itu berbeda, yang initial Ubuntu kini menjadi router Debian server 1 Debian. Saya akan coba menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Kita bisa klik tanda plus yang ada di pojok kiri atas, lalu kita ketikkan seperti tadi SSH, lalu di sini nama user kalian yang ada di Ubuntu server. User saya itu Dinar, lalu add, IP-nya itu 10.10.10.3. Enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Lalu kita ke materi yang berikutnya, yaitu merubah default port SSH. Nah, jika kita meremote dari hostOS dan menggunakan Putih secara default, portnya itu port SSD-nya adalah 22. Nah, jika semua orang tahu ini, kita itu bisa terkena blue force, yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan juga password. Jadi di sini saya akan merubah default port SSH-nya. Lalu kita masukkan nano /ssh/sshd garis bawah config. Enter. Lalu di port 22 ini kita hapus pagarnya, kita backspace, lalu di samping 22 ini kita kasih angka 11, jadi portnya itu menjadi 2211. Kita ctrlx y lalu enter. Di sini saya akan meresetnya dengan perintah systemctl restart ssh. Sudah, kita exit juga. Jadi ini saya sudah kembali ke user sebelumnya. Lalu kita ke router Debian, kita masuk lagi SSH router Debian, add 10.10.10.2. Sini kita tambahkan dengan winp2211. Kita enter, lalu masukkan passwordnya. Kita enter. Nah, di sini kita sudah login ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya itu allow users pada SSH. Di sini saya akan membuat konfigurasi SSH-nya itu hanya bisa digunakan beberapa user saja. Di sini saya akan ke Ubuntu client,
Saya akan membuat beberapa user menggunakan perintah add user. Di sini saya namainya yaitu user Renasia. Kita enter, lalu kita masukkan password baru, lalu konfirmasi password, kita enter terus, ini kita lalu enter. Lalu kita akan membuat user berikutnya yaitu add user Renasia 2, kita enter, masukkan password juga, konfirmasi, kita enter terus sampai di sini saya akan mengecek apakah sudah ada atau belum menggunakan perintah get slice etc slice /wd. Enter. Nah, di sini sudah ada user yang baru kita buat tadi. Lalu kita exit lagi. Di sini saya sudah berada pada user client. Saya akan coba masuk ke salah satu user pada Debian server, yaitu saya akan coba masuk ke user Renasia. Kita dengan ini Renasia. Lihat IP-nya ada 10.10.10.2 minp2211. Masukkan passwordnya. Di sini saya sudah berhasil masuk. Lalu kita exit lagi. Oh maaf, di sini ada salah ketik. Kita harusnya menambahkan minp2211. Kita enter. Bukan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke user Renasia 2. Saya akan membuat aksesnya itu hanya bisa diakses ke user router Debian. Jadi pada user Renasia dan Renasia 2 tidak akan bisa mengakses. Kita ke root dulu. Lalu ketikkan nano /etc/ssh /sshd config. Enter. Di sini kita akan menambahkan perintah allow users. Sebenarnya bisa di mana saja, tapi di sini saya akan menambahkan di bawah port 2211. Kita enter dulu, lalu tambahkan allow users. Lalu kita masukkan user yang ingin kita akses. Jadi karena ingin mengakses router Debian saja, maka di sini saya ketikkan router Debian. Enter. Kita akan coba cek dengan masuk ke SSH. Nah, di sini terlihat ada tulisan permission denied atau tidak memiliki izin untuk mengakses user Renasia. Itu karena kita sudah menuliskan allow user router Debian seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ini akan saya coba masuk ke Renasia 2. Ke Renasia 2. Kita enter. Nah, di sini juga tidak bisa atau tidak diizinkan. Lalu ini saya akan coba login ke user router Debian dengan SSH router Debian at 10.10.10.2 minp2211. Kita enter. Masukkan passwordnya. Enter. Nah, di sini bisa masuk ya teman-teman. Jadi yang berikutnya yaitu konsep privat dan public key. Jadi sebenarnya saat kita melakukan remote dengan menggunakan command SSH dengan menggunakan command user dan password itu tidak aman ya teman-teman. Nah, pada SSH itu sendiri ada cara yang lebih aman dengan menggunakan private key dan juga public key. Jadi sini misalnya pada Ubuntu saya memiliki private key. Nah, saat ke Debian server itu saya bisa login hanya jika saya mempunyai akses atau kuncinya.
Lalu materi yang berikutnya adalah konfigurasi SSH dengan privat dan public key Debian. Akan mempraktikkan materi keempat yaitu privat and public key. Di sini saya sudah masuk, lalu saya ketikkan SSH min keygen, enter. Saya buat password untuk passphrase-nya. Di sini saya kasih 1, 2, 3, konfirmasi. Lalu kita cek dengan ls-a, enter. Jadi di sini ada direktori tersembunyi yaitu direktori SSH ini ya teman-teman. Kenapa dibilang tersembunyi? Itu karena di depannya ini ada titiknya yang merupakan tanda hidden directory. Saya akan coba masuk ke direktori ini dengan perintah ls.ssh, enter. Bisa terlihat di direktori SSH ini ada file ID RSA dan ID RSA pub. ID RSA ini merupakan private key dan ID RSA pub ini merupakan yang public. Yang ID RSA pub ini merupakan yang akan kita copy ke Debian servernya. Di sini kita copy dulu. Ketikkan SSH min copy min ID min p 2211 router Debian at 10.10.10.2. Kita enter, lalu masukkan passwordnya. Di sini ada tulisan number of keys added, artinya kita berhasil menambahkan public key router Debian-nya. Di sini saya akan coba masuk ke dalam router Debian, SSH router Debian at 10.10.10.2 min p 2211. Di sini muncul notif seperti ini, artinya kita harus memasukkan public key kita atau password passphrase-nya. Tadi saya memasukkan 1, 2, 3. Enter. Jadi saya sudah masuk ke router Debian-nya teman-teman. Dari yang berikutnya itu konsep auto reset keys. Di sini saya sudah masuk ke router Debian pada Ubuntu client. Saya akan coba mengecek filenya dengan menggunakan perintah ls-a, enter. Di sini ada sebuah direktori yaitu direktori SSH. Saya akan mengecek isinya dengan ls.ssh, enter. Di sini ada file auto reset keys. Jadi auto reset itu merupakan public key yang kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Di sini saya akan coba lihat public key menggunakan perintah cat .ssh slice auto reset garis bawah case, kita enter. Nah, jadi ini merupakan public key yang kita copy dari Ubuntu client ke router Debian-nya ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya yaitu konfigurasi public key manual. Ini saya masukkan dari dulu. Saya akan mengcopy private key-nya ke Ubuntu server. Jadi di sini saya akan melakukannya secara manual. Kita ketikkan nano .ssh slice auto reset garis bawah case, kita enter. Kita ketikkan cat .ssh slice id garis bawah rsa pub, kita enter. Nah, kita salin dulu, kita upload semuanya. Lalu kita klik kanan, kita pilih yang copy.
Nah, di sini kita kopikan yang tadi dengan klik kanan dan pilih yang paste. Kita Ctrl Y dan enter. Lalu saya akan coba melihatnya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya yaitu private dan public key pada Windows. Jadi nanti saya akan membuat private dan public key di OS atau laptop saya, lalu publicnya akan saya kopikan ke router Debian. Sebelumnya kalian harus memiliki aplikasi putih dulu. Kita ke Microsoft, lalu di sini kita cari putih.org, kita enter. Nah, kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, di sini masih mengunduh. Kalau sudah kita open, kita pilih yang generate. Kita tunggu sampai selesai dengan menggerak-gerakkan mouse ya teman-teman, seperti yang ada di tulisan ini. Nah, di sini kita masukkan passphrase-nya. Seperti saya 1, 2, 3, lalu confirm passphrase juga. Lalu kita pilih yang save public key. Di sini saya pilih di dokumen, saya namakan dengan nama pub _key. Kita save. Lalu yang private key saya taruh di dokumen juga. Saya namai dengan private _key. Kita save juga. Ini saya akan meremote router Debian-nya dengan putih yang sudah kita gunakan di materi sebelumnya. Lalu masukkan IP dari router Debian-nya yaitu 192.168.137.10. Kita open. Lalu di sini kita login dengan router Debian kita ya teman-teman. Enter, lalu masukkan passwordnya. Di sini saya akan coba membuat sebuah direktori yaitu direktori SSH. Kita ketikkan mkdir.ssh. Lalu kita coba ls-a. Kita enter. Nah, di sini ada direktori SSH. Kita ketikkan nano.ssh/authorized _case. Kita enter. Lalu kita ke file. Kita buka dokumen yang public key tadi yang ini. Kita buka. Kita pilih yang notepad. Kita klik yang choose once. Nah, di sini kita hapus yang bagian bawah, bagian atas dulu. Nah, ini bawahnya juga kita hapus. Lalu kita sambungkan dengan menghapus spasinya seperti ini. Begini, klik kanan. Lalu kita kopikan ke putih yang tadi. Ini kita klik kanan. Nah, ini sudah terini. Lalu di depannya di depannya kita kasih SSH min RSA lalu spasi. Kita Ctrl Y enter. Lalu kita close putih dulu. Lalu kita buka putih lagi. Nah, di bagian SSH yang out, kita pilih yang kredensial sini, lalu kita browse. Kita masukkan yang private key-nya ya teman-teman. Tadi saya taruh di ini, kita masukkan ini. Kita open. Lalu kita kembali ke session. IP-nya kita isi dengan IP router Debian yaitu 192.168.137.10. Pada save sessions kita ketikkan router min Debian.
Jadi ketika kalian ingin masuk atau meremote router Debian-nya lagi di putih, kalian bisa menggunakan router Debian ini. Kita pilih save, kita open, lalu kita login. Lalu materi yang berikutnya itu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Sebelumnya saya sudah melakukan remote dari host OS ke RTR Debian dan juga dari klien Ubuntu ke Debian server maupun Ubuntu server. Kali ini saya akan coba meremote dari host OS langsung ke Debian dan juga Ubuntu. Tapi kita tidak bisa langsung meremote-nya, kita harus menggunakan RTR Debian-nya lebih dahulu, yaitu dengan putih. Lalu di sini kita ketikkan SSH router Debian f10.10.10.2-p2211, kita enter, kita yes. Di sini saya sudah berhasil meremote Debian-nya. Lalu untuk meremote app Ubuntu-nya, kita ketikkan SSH dinar f10.10.10.3, kita enter, kita yes. Nah, di sini juga sudah berhasil meremote Ubuntu servernya ya teman-teman. Lalu materi yang berikutnya itu disable password authentication. Di sini saya akan membuat remote akses ke Ubuntu servernya bisa menggunakan private dan juga public. Di sini saya akan ke Ubuntu desktop. Di sini saya sudah masuk ke dalam Ubuntu server dan sudah ke root juga. Kita ketikkan nano/etc/sshd_config. Kita enter. Kita cari password authentication. Nah, di sini yes-nya kita ganti dengan no ya teman-teman, barnya juga. Lalu yes-nya kita ganti dengan no ya teman-teman, kita ctrlx y dan enter. Di sini kita dengan sistem ctl restart SSH, kita enter. Nah, kalau sudah, kita akan coba meremote-nya dari router Debian. Kita ketikkan SSH dinar f10.10.10.3, kita enter. Di sini terlihat bahwa permission, artinya kita itu tidak bisa meremote Ubuntu-nya karena sudah mematikan izin passwordnya. Materi yang berikutnya yaitu generate private dan public key pada router Debian. Di sini saya akan membuat private dan public key di router Debian itu akan saya kopikan ke Ubuntu server. Di sini saya buka putih dulu, ketikkan SSH min keygen, kita enter. Nah, di sini terlihat ada file ID RSA. Di sini saya akan mengopikan public key yang ada di sini dengan cat .ssh/id /RSA.pub, kita enter. Jadi kita akan klik kanan dulu. Dan di Ubuntu server kita ketikkan nano.ssh/authorized _case, kita enter. Ini masuk ke root dulu ya teman-teman. Nah, kita cd, lalu kita masukkan seperti tadi nano.ssh/authorized _case, enter. Kita kopikan, lalu kita ctrlx, lalu sudo systemctl restart SSH, enter. Kalau sudah seperti ini, kita ketikkan SSH dinar f10.10.10.3, kita enter, kita yes, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil login ya teman-teman. Lalu materi yang terakhir yaitu SSH agent dan SSH add. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya kita masuk server tanpa login. Kita ketikkan SSH min agent, lalu spasi /bin/bash, kita
kita enter, lalu kita tekan SSH min kita enter. Kita masukkan passphrase dulu. Di sini saya akan coba login ke Ubuntu server, apakah saya masih dimintai password atau tidak. Kita ketikkan SSH dimar@10.10.10.3, kita enter. Nah, di sini saya sudah bisa login ke Ubuntu servernya tanpa memasukkan password ya teman-teman. Materi di bab 11 ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.